Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matriks di mata kuliah aljabar vektor matriks. Ingat bahwa kemarin kita telah belajar sampai inverse matriks dan membuktikan teorema inverse pada matriks. Kemudian untuk contohnya juga sudah kita buktikan. Untuk yang terakhir kemarin AB inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Sekarang kita ke definisi. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka kita mendefinisikan pangkat-pangkat bilangan bulat dari matriks A tak negatif ya menjadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi untuk matriks A itu jika dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Ini persis sama seperti bilangan real. Kemudian jika kita punya matriks A yang dipangkatkan N itu akan sama dengan A kali A dan seterusnya sampai A yang terakhir sebanyak N faktor. Namun jika kita tahu bahwa A itu adalah matriks yang mempunyai inverse atau A itu dapat dibalik, maka jika kita punya A ini ada yang perlu dikoreksi, A pangkat negatif N ini ya. A pangkat negatif N sama dengan A inverse dipangkatkan N, yaitu A inverse dikalikan dengan A inverse sebanyak N faktor. Kemudian kita lanjut ke teorema selanjutnya, itu sifatnya juga sama dengan sifat pada bilangan real. Jika A merupakan matriks persegi ya, ini syaratnya harus persegi, dan R serta S adalah bilangan bulat, maka jika kita punya matriks A yang dipangkatkan dengan R, dikalikan dengan matriks A yang dipangkatkan dengan S, akan berlaku matriks A dipangkatkan R ditambah dengan S. Atau jika kita punya matriks A yang dipangkatkan dengan R, kemudian dipangkatkan lagi dengan S, itu akan sama dengan A pangkat RS. Baik. Kemudian kita juga punya teorema selanjutnya, yaitu jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik atau matriks yang mempunyai inverse, maka kemarin juga sudah kita pelajari ya, kalau A itu adalah matriks yang punya inverse, maka yang pertama matriks A inverse itu kalau diinverskan lagi itu sama dengan matriks A. Kemudian yang kedua, jika kita punya matriks A yang dipangkatkan dengan N, yang matriks A pangkat N itu dapat dibalik atau mempunyai inverse, maka A pangkat N itu diinverskan sama dengan A inverse dipangkatkan dengan N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk setiap skalar K yang tak sama dengan 0, maka KA dapat dibalik dan KA inverse sama dengan 1/K kalikan dengan A inverse-nya. Baik, selanjutnya untuk buktinya ya. Oke, kan tadi teoremanya berkata jika A inverse itu punya inverse, maka A inverse diinverskan itu sama dengan A. Oke, kemarin kita tahu ya bahwa jika kita punya A dikalikan dengan A inverse itu akan sama dengan A inverse dikalikan A itu sama dengan I. Nah, artinya karena A kali A inverse sama dengan I, berarti A inverse itu dapat dibalik ya kan? Atau A inverse itu punya inverse. Inverse-nya A siapa? Inverse-nya A inverse siapa? Yaitu A. Berdasarkan ini.
Oke. Kemudian yang B silahkan teman-teman coba buktikan ya sebagai latihan. Kemudian kita punya teorema yang ketiga, buktinya. Jika K adalah sembarang skalar yang tak sama dengan 0, maka sifat asosiatif matriks memungkinkan kita untuk meneruskan. Nah, ini adalah triknya. Oke. Yang pertama, kita kalikan KA dengan 1/K kalikan A inverse, ya. Sehingga dapat kita peroleh 1/A menggunakan sifat asosiatif tadi, 1/K ini dikalikan dengan KA dikalikan dengan A inverse, oke. Berarti 1/K kali K bisa kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu nilainya sama dengan 1. Kemudian tinggal A kali A inverse. Seperti yang sudah kita ketahui, nilainya akan sama dengan I. Itu ya. Oke. Karena 1/K kali A inverse dikalikan KA itu sama dengan I, berarti KA dapat dibalik atau KA punya inverse, ya kan? Nah, inverse-nya ini siapa? Berarti sebelahnya. Berarti kita tuliskan KA inverse sama dengan 1/K kali A inverse. Itu ya. Sehingga teorema yang C ini terbukti. Oke. Selanjutnya, kita punya teorema untuk transpos. Jika ukuran matriks seperti operasi yang diberikan dapat dilakukan, maka A transpos kemudian ditransposkan lagi itu sama dengan A. Yang kedua, matriks A ditambah dengan matriks B yang ditranspos itu akan sama dengan A transpos ditambah dengan B transpos. Yang ketiga, matriks A dikalikan dengan skalar K, kemudian ditranspos akan sama dengan skalar K dikalikan dengan A transpos. Yang keempat, matriks A dikalikan matriks B, kemudian ditranspos, itu akan sama dengan matriks B yang ditransposkan dan dikalikan dengan A transpos. Oke ya. Tahu ya, kemarin transpos itu adalah mengubah baris ke kolom dan mengubah kolom ke baris. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke matriks elementer ya, dan metode untuk mencari A inverse. Oke. Nah, ini istilah baru terkait dengan matriks elementer. Di bawah ini ada beberapa contoh matriks elementer dan operasi yang menghasilkannya. Oke, kita lihat dulu untuk definisinya untuk matriks elementer. Oke, jika kita lihat pada I1 ini, kita punya 1, 0, 0, negatif 3. Gitu ya. Oke, matriks 1, 0, 0, negatif 3 itu siapa? Yaitu matriks I2, matriks identitas yang ukurannya 2x2, yang baris keduanya itu dikalikan dengan negatif 3. Karena asalnya tadi matriks I2 kan 1, 0, 0, 1. Oke. Baris keduanya dikalikan 3 atau negatif 3. Berarti jadinya 1, 0, 0, min 3. Itu adalah matriks elementer yang pertama. Yang kedua juga berasal dari matriks identitas yang ukurannya 4x4 gitu ya. Nah, yang kedua ini diperoleh dari siapa? Diperoleh dari menukarkan baris kedua dan baris keempat. Jadinya yang kedua itu. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman sampai ke yang keempat ini. Oke.
Selanjutnya ada teorema. Jika matriks elementer E, ya, matriks elementer itu disimbolkan dengan E, dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada matriks identitas I yang ukurannya M kali M, ya. Dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama ini dilakukan pada EA. Silakan dicermati kalimatnya. Jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada E itu dihasilkan dari melakukan operasi tertentu pada E. Kemudian kita juga punya A, ukurannya adalah M kali N, tadi I-nya itu kan M kali M, ya. Maka hasil kali E dengan A adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris tadi yang dilakukan oleh E itu juga dilakukan oleh A. Jelas? Ya, saya tuliskan seperti ini. Kan tadinya kita punya E, ya, ukurannya M kali M. Nah, ini dilakukan operasi baris tertentu. Operasi baris tertentu. Dengan operasi baris tertentu, matriks I dengan ukuran M kali M itu kan jadinya E, gitu ya. Oke. Maka jika kita punya ada matriks E tadi, ya, dikali yang ukurannya siapa? E itu. Berarti kalau I-nya ukurannya M kali M, berarti E-nya ukurannya M kali M juga. Oke. Kemudian dikalikan dengan A, itu M kali N, ya kan? Nah, EA itu siapa? Oh, EA itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks A yang dikenai operasi baris yang sama tadi. Jika misalkan ini operasi barisnya kita sebut saja tertentu, misalkan operasi baris Y, gitu ya. Maka di sini juga operasi baris Y. Oke, jelas ya? Oke. Langsung misalnya saya punya matriks E, ya. E tadi seperti contoh I1 yang E itu diperoleh dari tadi I2 yang baris keduanya dikalikan dengan negatif 3, ya. Diperoleh 1, 0, 0, negatif 3. Kemudian saya juga punya matriks A 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah saya tuliskan di sini. E diperoleh ketika baris kedua ini, ya, baris kedua I2 dikalikan dengan negatif 3. Atau kita simbolkan kalau baris kedua itu berarti row 2, ya. Berarti row 2-nya dikali dengan negatif 3 disimbolkan seperti ini. Negatif 3 kali R2, row 2, itu, ya. Kemudian kita juga punya A, kan? Tadi kita mau menunjukkan bahwa E kali A itu adalah A yang dikenai operasi baris yang sama, kan gitu, ya. Berarti A1, 2, 3, 4 itu dikasih operasi baris yang sama seperti I tadi, ya, yaitu negatif 3R2, oke. Berarti A ini dikalikan baris keduanya oleh
negatif 3 berarti 3-nya jadi negatif 9. Terus 4-nya jadi negatif 12. Yang baris pertama tetap karena yang dikali adalah baris kedua saja. Itu ya, kita dapatkan ini adalah nilai A. Ini A. Maka kita tunjukkan apakah EA itu sama dengan ini tadi. A yang dikenai operasi baris yang sama pada I2 tadi. Oke, kita tunjukkan. Ini saya punya E tadi. Kemudian dikalikan dengan A. Hasilnya adalah sama. Itu ya. Berarti EA sama dengan A yang dikenai operasi baris yang sama pada I tadi. Oke, jelas ya? Sampai sini. Selanjutnya, oke. Ini perlu pemahaman. Untuk di tabel ini, operasi baris pada I yang menghasilkan E, kolom pertama, operasi pada E yang menghasilkan I. Oke. Oke ya, jika kita melakukan operasi baris pada I, itu kan akan menghasilkan E gitu kan. Berarti lawannya jika kita kembalikan operasinya, nanti jika kita punya E, nanti kita operasinya berarti kan kebalikannya yang tadi ya. Ketika kita I diubah jadi E, kemudian E diubah jadi I lagi gitu ya. Contohnya, misalkan I-nya yang pertama. Oke, untuk menghasilkan E, kita akan kalikan baris I dengan C tidak sama dengan 0, oke? Itu akan menghasilkan E. Berarti kalau kita punya E mau diubah jadi I, kalau tadi dikalikan dengan C, berarti dari E itu kalikan baris I itu dengan C. Oke. Berarti kalau misalkan saya tadi punya E, sama dengan oke. E tadi kan nilainya adalah 1, 0, 0, min 3 ya. Dengan tadi baris kedua dari I yang kita kalikan dengan negatif 3. Oke, saya tuliskan asal muasalnya. I-nya itu kan 1, 0, 0, 1 ya. Nah, ini ke sini kan negatif 3 R2 gitu ya. Oke, berarti kalau dari kanan ke kiri, nah ini kan dikalikan dengan C. C-nya siapa? C-nya negatif 3. Berarti dari kanan ke kiri, I-nya dikalikan dengan siapa? C. Berarti dikalikan dengan negatif 3. Dari kanan ke kiri berarti negatif negatif 3 ya. Negatif 3 dari R2. Negatif 3 dikalikan negatif 3 kan itu 1. Nah, itu maksudnya. Begitu pula dengan yang baris kedua dan ketiga di kolom tersebut. Jika dari I ke E itu ditukar baris, maka itu sama. Itunya juga tukar baris. Jika tambahkan C kali baris I ke baris C, berarti nanti kebalikannya adalah tambahkan negatif C kali baris I ke baris C. Silakan dicoba untuk contohnya. Oke, ini tadi sudah. Kemudian teorema selanjutnya
jika matriks elementer dapat dibalik dan inversnya adalah juga matriks elementer. Oke, kalau matriks elementer itu punya inverse, berarti inversnya itu juga matriks elementer maksudnya. Ya, buktinya jika E adalah matriks elementer, maka E dihasilkan dari peragaan operasi baris pada E. Baik, misalkan E0 adalah matriks yang dihasilkan bila inverse operasi ini ditetapkan pada E, baris inverse akan saling meniadakan efek satu sama lain. Maka diperoleh E0 kali E sama dengan E. Kebalikannya, E dikalikan dengan E0 itu sama dengan E. Sama ya, E0 kali E sama dengan E kali E0 itu sama dengan E. Oke, berarti matriks elementer E0 adalah inverse dari E. Oke ya, jelas ya, karena E0 adalah matriks yang dihasilkan bila inverse operasi itu diterapkan pada E. Oke, contohnya. Oke, saya punya I2 yaitu 1001. Oke, kemudian saya akan bikin matriks elementer dari I2 itu, di mana matriks elementernya itu diperoleh dari I yang baris pertamanya R1 itu ditambah dengan 3 kali R3. Oke, R1-nya ditambah dengan 3 kali R3. Berarti R2-nya, ini R2 maksudnya. R2. Oke. Jelas ini 3R2. Oke. Ini 2 ya. Baik. Berarti R2-nya tetap, R1-nya ditambah 3R2. Berarti 1 tambah 3 kali 0 tetap 1. Yang ini 0 ditambah 3 kali 1 berarti 3. Sehingga ini matriks elementernya. Oke. Kemudian inverse-nya tadi seperti yang ada di tabel ini tadi ya, yang nomor 3. Inverse dari operasi R1 ditambah 3 kali R3 adalah R1 dikurangi 3R3. Oke. Kemudian operasi R1 dikurangi 3R2, R3-nya semua diganti R2. Oke ya. Operasi R1 dikurangi 3R2 akan dikenakan pada I2. Oke. I2-nya ini tadi pakai operasi ini diperoleh ini, dia adalah E0. Oke. Ini ya. E0 adalah matriks yang dihasilkan bila inverse operasi ini diterapkan pada I, gitu. Kemudian akan kita tunjukkan E0 kali E. Ini E0, ini E. Hasilnya ternyata sama dengan I. Sama ya. Jika dikalikan dari kanan dan jika dikalikan dari kiri itu sama dengan I. Jadi terbukti. Oke. Baik. Selanjutnya kita lihat di sini. Saya punya matriks A.
matriks A yang sebelah kiri ini. Kemudian saya punya matriks I. Ukurannya sama dengan matriks A. Kemudian matriks A ini saya kenakan operasi baris berturut-turut sehingga nanti hasil akhirnya adalah berupa matriks identitas. Nih. Oke. Matriks A dikenakan operasi baris sehingga hasil akhirnya operasi identitas. Nah, dengan menggunakan operasi baris yang sama juga kita kenakan pada I yang sebelah kanan ini. Oke. Ketika A-nya itu menjadi matriks identitas, matriks identitasnya menjadi ini. Ini ya. Oke. Nah, ini kan menjadi matriks identitas melalui beberapa tahap operasi baris, ya. Dari yang pertama misalkan, langsung saja dibaca ininya nggak apa-apa. Oke. Nah, dari baris pertama ke baris kedua itu diperoleh yang pertama R2 dikurangi 2R1. Baris keduanya dikurangi 2 kali baris ke 1. Berarti yang berubah baris kedua, oke? R2-nya berarti kan di sini yang pertama 2 dikurangi 2 kali R1. Ya. 2 dikurangi 2 kali R1. 0. Memang kita kan tujuannya untuk membuat matriks identitas sehingga bawahnya ini kan harus 0 ya. Ini 0, ini 0. Nah, dan seterusnya menggunakan ini bisa langsung dibaca yang pakai R itu tadi. Oke. Nah, sehingga didapatkan matriks identitas untuk yang A dan yang I dengan operasi yang sama dihasilkan matriks yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Oke, sebut saja rangkaian operasi baris itu sebagai operasi bintang. Itu ya. Kita lihat penjelasannya. I dikenai operasi bintang menjadi matriks elementer. Ya enggak? Ini loh. Ini kan tadinya awalnya adalah E. Dikenai operasi bintang atau ke bawah toh. Pakai operasi bintang. Itu jadi yang matriks paling bawah, ya kan? I yang dikenai suatu operasi itu kan jadinya matriks elementer ya. Berarti saya katakan I yang dikenai operasi bintang menjadi matriks elementer. Matriks elementernya adalah matriks yang paling bawah. Saya tuliskan di sini. Oke. Kemudian E0. E0 itu sama dengan A. Ya enggak? Kenapa? Nah, karena A tadi merupakan I yang dikenai inverse dari operasi bintang. Oke. Nah, ini kan iya. Inverse-nya kan berarti ke atas. Kalau operasi bintangnya ke bawah berarti inverse dari operasi bintang itu yang ke atas ya. I dikasih inverse dari operasi bintang berarti yang ke atas. Itu kan sama dengan A, ya kan? Sama dengan A. Oke. Dimana tadi berdasarkan yang sudah kita pelajari itu sama dengan E0. Jadi yang ini kita sebut sebagai E0 juga. Oke, A-nya sama dengan E0. Ya. Nah, berdasarkan yang sebelumnya kita tahu bahwa E0 dikali E
sama dengan I kan? Oke. Dan E kalikan E0 juga sama dengan I. Artinya E itu kan punya inverse. Siapa inverse-nya? Inverse dari E0. Ya kan? E sama dengan E0 inverse. Oke. Nah, E0 tadi siapa? Kita tuliskan tadi E0 itu adalah A. Berarti E sama dengan A inverse. Jadi, kita tuliskan tadi. Kan awal mulanya oke. Kan ini tadi ya. AI ya. Ini. AI sudah dituliskan di sini. AI. Oke. Ini adalah I. Gini. Ini kan tadi A. I ya. AI. Kemudian dikenai operasi bintang. Pakai operasi bintang tadi. I menjadi matriks E gitu ya. Yang A menjadi I gitu kan. Nah, kemudian E di sini siapa? Berdasarkan ini. Oke. E-nya itu sama dengan A inverse. Nah, jadi berubah ya. Dari A ke I menjadi I A inverse. Nah, berarti yang kita tuliskan di paling bawah sini, yang ini adalah A inverse gitu loh. Sehingga cara lain untuk mencari A inverse adalah dengan menggunakan matriks elementer kayak gitu. Itu proses mencari A inverse. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem persamaan dan keterbalikan. Kalau yang ini sudah lebih familiar sepertinya karena sudah pernah dipelajari dulu ya waktu SMA juga. Oke, untuk teoremanya, jika A adalah matriks N kali N yang dapat dibalik atau mempunyai inverse, maka untuk setiap B yang berukuran N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B mempunyai persis satu pemecahan, yakni X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Oke, pembuktiannya. Untuk persamaan AX sama dengan B, ya kan, berarti X sama dengan B per A. Oke, X sama dengan B per A. Oke, kita tahu bahwa kalau I dikalikan B sama dengan B ya. Nah, I itu kan bisa kita tuliskan sebagai A kali A inverse ya. Terus ini tetap B, ini B. Oke. Kemudian A inverse dikalikan dengan B itu sama dengan ini kan. Berarti karena tadi ini AX sama dengan B, berarti A inverse kali B sama dengan X. Oke, berarti X-nya siapa ya? Sudah, X-nya adalah ini. Gitu ya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, jika kita punya XA sama dengan B, maka X-nya sama dengan B A inverse. Itu materinya. Silahkan nanti dicoba soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.